Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua, hari ini kita masuk materi sirah dan tarikh. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan awal masuknya Islam ke Nusantara. Seperti apa materi tersebut? Simak baik-baik, catat kalau ada hal yang penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nusantara di masa lampau, bahkan jauh sebelum masa Islam, sudah dikenal oleh peradaban-peradaban lain di dunia, terutama dari pusat-pusat peradaban dunia seperti Mesir kuno, Babilonia, Persia, bahkan Romawi. Ketika itu barang-barang atau sumber daya alam dari Nusantara sudah diperjualbelikan di pasar-pasar di sana. Seperti misalnya kapur barus yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari Pulau Sumatera, yang situ sudah menjadi bahan utama pembuatan mumi Fir'aun. Ada juga seperti rempah-rempah dan banyak hal yang lain. Bahkan di dalam kitab suci disebutkan, di dalam Al-Quran misalnya disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah mengirimkan sebuah rombongan kapal ke sebuah negeri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu negeri yang dirahmati oleh Allah. Negeri itu di kitab Bible atau Perjanjian Lama disebutkan bernama Ofir, dan Ofir itu ternyata adalah nama sebuah gunung yang ada di Sumatera Barat hari ini. Ini semua menunjukkan bahwa di masa lampau Nusantara ini sudah sangat dikenal oleh peradaban-peradaban besar yang lain. Di sisi yang lain, kemampuan masyarakat di Nusantara dalam hal berlayar atau mengemudikan kapal-kapal, ini membuat sumber daya alam Nusantara bisa sampai ke pusat-pusat peradaban dunia di sekitar Laut Merah dan Laut Tengah, juga Laut Mediterania. Maka terciptalah apa yang disebut dengan jalur rempah, yang itu memiliki usia sama tuanya dengan jalur sutra yang ada di Eurasia Utara yang menghubungkan Cina hingga Eropa. Nah, jalur rempah inilah sebuah jalur laut yang menghubungkan mulai dari pelabuhan-pelabuhan di Cina, kemudian Selat Malaka, India, hingga nanti sampai ke Laut Merah dan Laut Tengah di pusat peradaban Eropa. Dalam tarikh atau bari tercatat bahwa salah satu pedang Rasulullah SAW itu adalah pedang berjenis kolai. Nah, pedang kolai ini adalah sebuah pedang yang menarik karena pedang ini adalah pedang khas Arab yang dilapisi oleh timah kualitas terbaik. Nah, pedang kolai atau tombak kolai ini bahkan sering muncul di syair-syair Arab di zaman jahiliyah. Nah, para sejarawan sepakat kolai itu adalah nama sebuah tempat. Ya, di tarikh atau bari dijelaskan bahwa kolai itu adalah sebuah tempat yang berada di timurnya Al-Hind. Al-Hind itu adalah sebutan orang-orang Arab pada wilayah India hari ini. Jadi kolai itu terletak di sebelah timur Al-Hind. Sedangkan sejarawan Arab yang lain di masa itu, di masa klasik, menyebutkan bahwa Kola itu adalah sebuah kota yang merupakan wilayah kerajaan Zabaj. Nah, Zabaj ini merupakan sebutan bangsa Arab untuk wilayah Sriwijaya atau Sumatera atau Swarnadwipa hari ini. Ya, Zabaj. Ya. Jadi Kola ini adalah sebuah pedang yang konon ditempa di wilayah Semenanjung Malaya. Diperkirakan kota ini terletak di Malaysia hari ini. Ini menunjukkan bahwa di masa lampau barang-barang metalurgi buatan Nusantara atau barang-barang logam buatan Nusantara itu sudah sampai ke wilayah Jazirah Arab. Di tarikh atau bari juga disebutkan bahwa pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar itu membangun sebuah lembaga yang bernama Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini konon
dijaga oleh orang-orang dari suku atau kabilah yang bernama Zababija. Nah, Zababija ini bukan orang Arab. Ya, mereka ini konon hidupnya hidup di sekitar perairan di Jazirah Arab. Nah, karena suku Zababija ini terkenal pemberani, terus ahli bela diri. Nah, para sejarawan sepakat Zababija ini dari kata Azabij atau Zabat atau ya tadi Nusantara. Jadi suku Zababija ini konon merupakan para pelaut-pelaut dari Nusantara yang yang membuat koloni-koloni di sekitar Jazirah Arab dan Afrika Timur, dan bukti arkeologinya hingga hari ini masih ada. Nah, inilah yang menunjukkan hubungan antara Nusantara dengan Jazirah Arab di masa lalu. Nah, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Islam mulai muncul di wilayah Arab, ada beberapa tadi seperti suku Zababija itu yang mereka memeluk Islam dan menjadi bagian dari pegawai dalam daulah Islam, bahkan daulah khilafah di masa Khulafaur Rasyidin. Inilah yang menunjukkan hubungan awal antara Islam dengan komunitas-komunitas yang berasal dari wilayah Nusantara. Adapun di wilayah Nusantara, Islam hadir untuk pertama kali di wilayah-wilayah pelabuhan. Catatan tertua kehadiran komunitas Islam ini ada di wilayah Barus, ditemukan di wilayah Barus. Kita tahu Barus adalah nama sebuah pelabuhan kuno yang ada di pantai barat Sumatera dan merupakan pusat komoditas kapur Barus. Ya, kapur Barus ini konon di zaman dahulu merupakan bahan utama mumifikasi Fir'aun. Bahkan di dalam Al-Quran kata kafur ini muncul beberapa kali. Ya, yang ini menunjukkan bahwa kafur ini sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Di wilayah Barus inilah kemudian komunitas-komunitas Islam itu hadir. Sama nanti ketika komunitas Islam itu juga hadir di wilayah-wilayah pelabuhan lain di wilayah Nusantara. Dalam perbendaharaan ahli-ahli geografi Arab menyebutkan bahwa wilayah Nusantara itu dengan sebutan Zabat, Sribuza, Bertakliyin, atau juga ada yang menyebut sebuah pulau yang konon terdapat gunung berapi. Pulau itu bernama Salahat, ya, oleh para ahli geografi. Karena diperkirakan Salahat itu adalah gunung Krakatau hari ini. Ya, inilah yang kemudian menjadikan pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi para pelaut-pelaut Nusantara, para pelaut-pelaut Arab, para pelaut Arab Muslim dan pedagang-pedagang Arab Muslim sudah banyak yang hadir di wilayah Nusantara. Adapun secara hubungan diplomatik, diperkirakan bahwa hubungan diplomatik antara daulah khilafah atau daulah Islam dengan Nusantara itu mulai terjadi sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Konon Sayyidina Utsman pernah mengirimkan duta-duta besar ke Cina menggunakan kapal. Rombongan duta besar ini dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh para sejarawan diperkirakan rombongan duta dari daulah khilafah ini sempat mampir ke wilayah Nusantara. Meskipun hingga hari ini para sejarawan masih meneliti terkait dengan bukti kedatangan duta besar tersebut, kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas ke wilayah Nusantara. Di sisi yang lain, Al-Jahiz, pengarang kitab Al-Hayawan, pernah mencatat satu surat yang terdapat dalam Diwan Bani Umayyah atau lembaga kesekretariatan Bani Umayyah, daulah khilafah Bani Umayyah, yaitu surat yang datangnya dari seseorang yang bergelar Maharaja dari Sribuza kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sayang sekali Al-Jais tidak mencatat secara detail isi surat tersebut. Selanjutnya apa yang ditemukan oleh Al-Jais juga ditulis oleh Ibnu Tigriberdi. Ibnu Tigriberdi ini mencatat dari Diwan Bani Umayyah terkait kedatangan surat dari orang yang diperkirakan sama kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Isi surat tersebut menjelaskan terkait dengan kondisi kerajaan sang pengirim surat yang kondisinya itu kurang lebih mirip dengan kondisi Sumatera hari ini. Diperkirakan bahwa yang pengirim surat ini adalah salah seorang raja dari kerajaan Sriwijaya. Dari situlah kemudian inilah yang menjadi bukti tertua hubungan diplomatik antara Nusantara dengan Daulah Khilafah. Untuk selanjutnya, maka dakwah itu semakin berkembang di wilayah Nusantara dengan semakin banyaknya dan hadirnya komunitas-komunitas Islam di wilayah-wilayah pelabuhan di sekucur kepulauan Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga kepulauan Maluku seperti di Ternate dan Tidore. Bahkan di Pulau Jawa sendiri bukti kedatangan para pedagang Islam dan bukti adanya komunitas Islam yang menetap di Pulau Jawa itu paling tua itu ditemukan makam-makam yang berasal dari abad ke-9 Masehi dan ke-10 Masehi. Yang ini menunjukkan bahwa di Pulau Jawa sendiri sudah menetap komunitas Islam bahkan jauh sebelum munculnya kerajaan Mojopahit yang nantinya akan menjadi pemimpin imperium di Nusantara. Mungkin itu kurang lebih yang bisa Bapak sampaikan. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Demikian materi Syiro pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan terkait dengan materi pola dakwah Islam di wilayah Nusantara. Mungkin itu saja dari Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.